Kelompok lanjut usia seringkali dianggap sebagai kelompok yang tak lagi produktif dan juga relevan untuk mengelola bisnis di era digitalisasi seperti saat ini. Akses serta pengetahuan yang terbatas terkait dengan perkembangan teknologi ini dinilai menjadi salah satu kendala bagi mereka untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang memiliki segudang konsekuensi, salah satunya adalah krisis ekonomi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kiat dan usaha mereka untuk berjuang di tengah pandemi COVID-19. Sancaya Rini, pengrajin kain batik berusia 62 tahun ini berkarya menggunakan pewarna alami. Rini mengusung konsep eco-fashion yang ramah lingkungan. Bersama 4 orang karyawannya, Rini membuat batik di rumahnya. Mulai dari proses pembuatan motif, pencelupan batik, hingga penjemuran. Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap usaha miliknya. Omset turun sekitar 50%. Rini sadar bahwa ia harus merubah strategi bisnis dari konvensional menuju digital. Namun ia mengaku belum punya cukup pengetahuan untuk mengelola bisnis daring dan menjual produk dengan cara kreatif. Alhasil Rini memutuskan berkolaborasi dengan generasi muda untuk membuka toko online, sehingga ia bisa fokus dalam urusan operasional. Ya sih ya, kalau menggunakan sosmed saya pinter untuk masukkan gambar di Instagram, di Facebook gitu ya. Tapi untuk jualan terus terang saya untuk ngelola penjualan secara online itu saya tetap, apalagi yang pakai bio, apalagi itu di Instagram saya nggak mudeng gitu kan. Terus membalas pertanyaan-pertanyaan dari konsumen itu saya juga apa yang aku harus jawab gitu. Tapi alhamdulillah dan kita memang harus ya, kita kemampuannya kan terbatas. Kita sebagai orang tua harus mau membuka mata ya, membuka hati untuk berkolaborasi dengan anak-anak muda yang memang jago di IT, yang memang jago di digital. Kalau saya ya sudah jagonya di sini aja gitu. Kami juga menjumpai Ibu Rita, pengelola bisnis makanan berusia 63 tahun yang mengaku bahwa omsetnya meningkat 15% setelah membuka toko online. Namun ia mengaku kesulitan beradaptasi dengan bisnis digital jika tak didampingi dengan kedua anaknya. Sulitnya tuh benar-benar sulit buat saya tuh, bolak-balik lihat begini aja tuh udah sulit buat saya. Terus ngetik ya, ngetik itu kan mata saya juga udah itu, jadi bolak-balik takut salah tuh. Ngetik diulang lagi, kalau kayak gini lama banget nih saya bilang gitu. Mendingan saya masak udah sampai mana gitu kan. Nah itu kesulitannya terutama itu. Terus kedua kan ini harus buka-buka begini, belum lagi nanti kalau banyak itu loh salah lagi. Pengamat ekonomi Muhammad Faisal menilai bahwa upaya pemerintah membantu pelaku usaha mikro dari kalangan lansia untuk masuk ke ranah digital masih minim dan sangat monoton. Sejauh pengamatan saya, memang agak sedikit ketinggalan ya untuk pemerintah untuk melihat segmen daripada generasi yang lebih tua yang kurang melek digital, termasuk yang lansia ini, karena pendekatannya masih relatif monoton. Saya sepakat sekali, jadi bahwa yang lebih realistis, yang lebih mungkin kita lakukan adalah untuk menjebatani ya kebutuhan daripada generasi pelaku usaha dengan generasi tua ini dengan kesempatan yang ditawarkan dengan digitalisasi adalah memang kolaborasi dengan yang muda begitu ya. Jadi kolaborasi memang menjadi hal yang penting dan tentu saja ini perlu difasilitasi ya oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ketika umur hanyalah sebuah angka, kedua pelaku bisnis UMKM di kalangan lansia ini justru membuktikan bahwa tekad dan kemauan untuk berkolaborasi dengan generasi muda adalah kunci untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 dan beradaptasi di era digital seperti saat ini. Ausrion Dholu, Andriawan Saputra, Jakarta.